Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita bersama di kantor MUI, tepatnya di kantor Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar. Dan hari ini kita ada satu program bersama dan kolaborasi dengan Radio Al Markas, Pak, yaitu Ramadan Cahaya Iman. Nah, program ini akan hadir ya dan kita akan memberikan satu warna buat baik itu pendengar kita maupun juga yang nonton di channel YouTube-nya Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar maupun di Radio Al Markas. Kita akan mengangkat satu tema yaitu zakat dan kepedulian sosial. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Haji Idris Parakasi yang juga sudah bersama dengan saya meluangkan waktunya sebelum bertolak ke Tanah Suci untuk melaksanakan umroh. Assalamualaikum Pak Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa hari ini Ya, kita masih dalam kondisi sehat semuanya, Pak Ustadz. alhamdulillah. Pak Ustadz, Hmm, jelang-jelang mengakhiri Ramadan itu kan biasanya kita mengeluarkan zakat. hmm, Tapi sebenarnya zakat itu tidak harus dikeluarkan pada bulan Ramadan saja. hmm, Ada pembagian-pembagian zakat yang harus hmm, dijalankan oleh umat manusia dalam hal ini terkhusus untuk kita orang Muslim. hmm, Nah, ini perlu diberikan pencerahan, Pak Ustadz, soal zakat ini kepada masyarakat kita maupun yang mendengar kita, yang nonton kita. hmm, Ada pembagian-pembagian zakat dan untuk orang-orang tertentu. Nah, hmm. mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak Ustadz, silakan. Ya, kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Pemirsa Ramadan Cahaya Iman yang kami muliakan dimanapun berada, eh, bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim Ya. yang sudah memiliki syarat dan ketentuan terhadap harta yang dimiliki. Ya. Maka seorang Muslim wajib ya Mhm. untuk mengeluarkan Ya. zakat yang menjadi kewajibannya dalam Mhm. agama ini. Karena yang kedua juga zakat ini merupakan bangunan daripada Islam. Iya. Dalam hadis dikatakan bunyal Islam ala khamsin. Mhm. Syahadatan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa aqimis shalah wa atuz zakah Iya. wa shauma ramadan wa tu'ibati min istata'a ilaihi sabila. Mhm. Di situ masuk untuk ini zakat. Iya. Ya. Zakat sendiri kedudukannya tadi samping sebagai perintah Subhanahu wa taala, tujuannya untuk tazkiyah ya, Tazkiyah. membersihkan dan mensucikan Mhm. diri dan harta kita. Iya. Ya, mensucikan diri dari penyakit disebut dengan penyakit kikir terhadap Mhm. harta ya. Iya 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 Ini iya. kan manusia karena secara kodrat ya, Mhm. itu mencinta namanya harta ya. Iya iya iya. Wa tuhibbuna malan hubban jamma ya. Mhm. Jadi manusia tuh suka harta. Iya, Nggak ada orang tidak suka harta. betul. Bahkan dia Iya. cenderung mengumpulkannya kan. Iya. Ya, jama'a malan wa adada ya. Iya. Selalu mengumpul-kumpul, menghitung-hitung harta. Sehingga muncul tidak mau mengeluarkan Mengeluarkan, hartanya iya. itu. Takut kehabisan Dari mungkin Pak kehabisan Ustadz ya. ya. Nah, kemudian juga membersihkan harta kita ya Mmm. dari hak orang lain Iya. ya. Pada sungguhnya dalam harta kita itu bukan milik kita semua ya. Mhm mhm. Ya, meskipun secara mutlak sebenarnya harta itu miliknya Iya Allah. Nah, kita hanya diberikan titipan, iya. tapi titipan itu juga ada hak orang lain yang harus ditunaikan. Mmm. Ya, wa fi amwalihim haqqum lis-saili wal mahrum. Iya Itu dalam Al-Qur'an jelaskan. Padahal harta kita itu ada hak orang lain yang iya. harus ditunaikan, baik yang meminta ataupun yang tidak Mhm. meminta. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga sebenarnya kedudukan zakat itu untuk menumbuhkan harta, Iya. ya. Jadi sebenarnya kalau kita mengeluarkan harta apakah itu dalam bentuk zakat, sedekah Mmm. ataupun infak, Iya termasuk wakaf, itu tidak mengurangi harta. iya. Ya, karena janji Subhanahu wa taala setiap harta yang kita keluarkan itu pasti diganti oleh Allah, Mmm. ya. Wa ma anfaqtum min syai'in fayukhlifu. Iya. Apa yang dikeluarkan dari harta yang kita miliki itu pasti diganti oleh Allah. Mmm. Dan Allah menggantikannya itu minimal ya 10 kali lipat ya. Iya. Ya, al-hasanatu bi asyrin amsalha. Satu kebaikan
diganti oleh Allah minimal 10 kali lipat ya, Ya. sampai 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Ya. Nah, jadi tidak perlu kita istilahnya takut kehilangan harta ya. Kehilangan dan kehabisan. Ya kehabisan Ya, ya. ya, Ya, ya. karena pasti Allah menggantikan lebih banyak daripada apa yang kita keluarkan. Keluarkan. Bahkan Nabi mengatakan mana kasat sedekah mimal. Tidak berkurang harta itu dengan sedekah ya. Sedekah. Ya, jadi tidak berkurang. Jadi justru semakin bertambah. Bertambah. Makanya itu perlu kita menyadari. Ini penting namanya keyakinan kepada Allah. Ya, bahwa sebenarnya apa yang kita keluarkan itu tidak mengurangi harta. Ya. Itu kan selalu khawatiran manusia. Ya. Kalau saya bersedekah, saya berzakat, saya infak, nanti berkurang harta saya. Ya, betul. Ya, pada sebenarnya janji Allah justru kalau kita bersedekah itu Ya. ya termasuk zakat itu menambah harta kita. Nah, Seperti itu. betul. Pak Ustadz, ini kan banyak yang sebenarnya menghilangkan penyakit kikir, Kikir. ya. Sebenarnya pada dasarnya itu manusia mungkin ingin berzakat, tetapi tidak tahu, dan tetapi di satu sisi ada ketakutan, Mas. Seperti yang tadi sudah dibahas Iya. Pak Ustadz sendiri, bahwa ketakutan umat kita atau masyarakat kita itu ketika mereka kehabisan, Iya. kehabisan sudah susah-susah bekerja dari Hmm. pagi sampai malam, tapi ternyata Iya. harus ada yang dikeluarkan. Nah, ini Pak Ustadz, kalau hitung-hitungannya kan boleh nggak disampaikan kepada pendengar maupun yang nonton kita, bahwa pembagiannya seperti apa Pak Ustadz? Kan kalau kita ketahui kan kalau kita simpan uang nih di bank, deposito berapa, terus emas Iya. berapa kilo yang harus dikeluarkan. Nah, terus kalau ada juga yang namanya zakat fitrah itu Pak Ustadz, itu seperti Betul. apa? Ya silahkan Pak Ustadz. Iya. Jadi pada dasarnya Ya. dalam Islam itu ada 2 cara mengembangkan harta ya. Ya. Orang kan selalu ingin hartanya bertambah ya. Ya, ya. Ya. Maka ada 2 cara investasi. Pertama dengan cara ekonomi ya. Ekonomi ya. Secara ekonomi ini dengan cara tadi ya bekerja, cari nafkah, jual beli, berdagang, berinvestasi ya, ya, perdagangan dan sebagainya. Itu memang itu perintahnya Allah dia. Wa halal bai'a wa harrama riba ya. Ya. Allah menghalalkan jual beli, perdagangan dan mengharamkan namanya riba. Mhm. Intinya kita harus memang menggerakkan sektor real ya, Ya. supaya harta kita itu bisa berkembang. Mhm. Yang kedua sifatnya non ekonomi. Ya. Ya, non ekonomi juga akan menambah harta kita. Mhm. Yang tadi zakat, Ya. sedekah, infak dan wakaf itu Ya, ya. ya. Sebenarnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataitum min zakat turiduna wajha Allah fa ulaika humul mudha'ifun." Ya. Ya. Apa yang kita keluarkan dari zakat itu sebenarnya itulah yang bertambah ya. Ya, maka Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Ya, ya. Ya, Allah menghancurkan riba itu dan memberikan menumbuh kembangkan memberkahi daripada sedekah itu ya. Sedekah itu. Nah, jadi itu sebenarnya jangan takut bahwa justru sedekah itu akan menjadi sumber pendapatan kita. Dan secara faktual ya, orang yang rajin bersedekah itu tidak ada yang miskin. Ya, ya, ya. Jadi kaya raya ya. Heeh. Apakah itu dilandasi karena keimanan atau tidak itu rata-rata mereka mendapatkan sumber rezeki yang banyak. Nah, secara umum zakat sebenarnya itu ada 2 ya. Ada zakat harta, ada zakat fitrah ya. Nah, zakat harta itu terkait kepada harta-harta tertentu yang kita miliki. Ya tidak semua juga harta itu dikeluarkan zakatnya. Ya, ada harta tertentu, ada waktunya tertentu, dan juga jumlahnya tertentu ya. Serta diberikan kepada pihak-pihak tertentu. Ya, itu terkait dengan zakat harta. Ya, misalnya terkait dengan emas misalnya ya. Bagi yang punya kadar emas sudah mencapai 85 gram, ya sudah sampai waktunya 1 tahun, maka harus dikeluarkan zakatnya 25% ya. 25%. Maaf Ustaz, saya potong sedikit. Minimal 85 gram Ustaz baru. 85 gram ya. Oke. Itu nisabnya itu namanya. Oh, ya, Nisabnya. ya. Punya uang misalnya disimpan di rumah atau di bank ya, atau di mana ya sudah setara dengan 85 gram emas. Ya, dan sudah 1 tahun harus keluarkan zakatnya 25%. 25%. Ya, 25%. Ya. Nah, beda nanti ada zakat pertanian, ada zakat Oh, peternakan. itu lain lagi Lain lagi ya, lain lagi. hitungannya bagaimana itu Pak Ustadz kalau zakat kayak Nah, pertanian, heeh, perdagangan gitu Pak Ustadz? Kan beda kalau yang kita simpan di rumah, yang iya. ditabung itu dalam bentuk barang Mhm, ataupun juga dalam bentuk investasi mhm. uang yang disimpan di deposito gitu Pak Ustadz. Ya, kalau pertanian misalnya itu beda juga ya. Karena haulnya itu pertanian Iya. bukan setiap tahun, Oh, setiap panen.
Oh, berarti Eee, setiap panen kita harus harus keluarkan? ya harus Oh, ya keluarkan. ya ya Jadi ya, misalnya kita panen 2 3 kali per tahun per ya, tahun. atau mungkin 4 kali per Mhm. tahun, ya itu dikeluarkan setiap panen dikeluarkan. Oh, Kalau sudah mencapai nisab jumlah panen kita itu mhm. 653 kilogram. Jadi, sekitar 6 kuintal lebih ya, Iya iya iya, 6 6 kuintal kuintal, iya. lebih. Itu harus dikeluarkan zakatnya Mhm. 5 atau 10%. Oh, Ya, 5% kalau dia terkait dengan biaya dari biaya. irigasinya ya, sedangkan kalau tidak ada, dia tidak hujan ya, Mhm, itu semuanya alami maka dikeluarkan 10%. 10%. Ya, jadi Mhm. gitu ya, Hitungannya seperti hitungannya, itu. iya. Oh, Nah, cuma kan kenyataan masyarakat kita ini boleh dikatakan petani kita tidak membayar zakat iya, pertanian kan? benar-benar. Mungkin tidak tersosialisasi atau seperti apa Iya, itu, Pak Ustadz? sepertinya begitu ya. Jadi memang masyarakat kita ini menganggap zakat itu hanya zakat fitrah. Mmm, Ya, pokoknya kalau sudah zakat fitrah ya sudah semua sudah membayar semua, zakat itu iya ya. iya iya. Padahal zakat fitrahnya sangat minimal. Heeh, Itu hanya terkait dengan puasa puasa Ramadan Ramadan ya. yang harus dikeluarkan sebelum khatib naik mimbar. Mhm, Itu pun ya juga jumlahnya kecil ya. iya Itu sebanyak 1 sok ya. iya iya, 1 sok itu artinya sekitar ya 3,5 3,5 liter ya, liter ya, atau 4 ya 4 liter liter ya, ya, atau digenapkan. 2,5 kilogram misalnya. Mhm mhm. Itu juga kecil juga itu Mmm, ya. Ya memang tujuannya untuk membersihkan, mensucikan iya ibadah puasa kita ya. Mungkin pada saat puasa ada hal yang kurang baik ya, iya, itu disucikan dengan, zakat fitrah. mmm, Dan itu wajib bagi seluruh, kaum muslimin iya, ya untuk berzakat fitrah. mhm. Ya termasuk bayi yang lahir, Baru lahir ya hari baru itu lahir ya? pada itu juga Langsung? sebelum, khatib naik mimbar, maka harus dikeluarkan zakat fitrahnya. Oh, Ya zakat diri namanya ya, harus iya, dilakukan. Nah, bagi mereka yang tidak mampu mungkin tiada bisa dimakan pada saat itu ya diberikan zakat fitrah mhm, untuk bisa juga zakat fitrah. Ya, karena mmm, terkait dengan zakat diri ya, iya iya iya, yang harus dikeluarkan setiap, kaum muslimin. mmm. Ya, Nah, Pak Ustadz, ini kan kalau kita lihat, zakat dan kepedulian sosial, mhm, sejauh ini kan, kalau kita lihat orang-orang yang mampu, iya, ini kan tidak mengeluarkan, ya boleh dibilang itu dia zakat, atau mhm, dia semacam memberikan sedekah kepada orang-orang, itu kan beda takarannya, Pak Ustadz, ya. iya, Nah, ini kalau lihat takarannya seperti apa nih, Pak Ustadz, sedekah dan zakat itu, Pak? mhm. Nah, sedikit perbedaan zakat, Sedekah, sedekah ya. dan infak ya. Ya Ya betul, biasanya betul betul. sedekah susah dibedakan ya. Iya betul. Ya, jadi kalau pertama zakat ya, Iya, ya zakat di sisi hukumnya. Kalau zakat wajib hukumnya. Kalau sedekah, infak kan hukumnya sunat, sunat ya, ya. ya tidak wajib. Yang kedua dari sisi jumlahnya. Iya, Ya, kalau zakat itu ada jumlah tertentu ya. mhm, Tadi standar minimalnya 85 gram ya 85 gram. pada untuk apa namanya? Perdagangan, Iya emas, dan sejenisnya ya. iya. Nah, kalau sedekah itu tidak ada batasannya. Ya, lebih banyak lebih bagus. Itu infak juga itu ya. Oh iya, bagian dari infak. Bagi infak ya. Nah, kemudian dari sisi waktu ya. Iya Nah, kalau zakat itu ada waktunya. iya Itu 1 tahun penuh. Kalau sedekah nggak dibatasi waktu. iya, Kapan saja bisa bersedekah. Infak mmm, juga begitu. Nah, kemudian juga jenisnya ya. Kalau zakat itu, ya sedekah itulah materi. iya iya, Ya, kalau sedekah bisa materi, bisa non materi. mmm, Misalnya kita senyum itu sedekah ya. iya iya, Ya, tabassum min wajhika sedekah. kan, Senyum kepada saudaramu sedekah, mmm, membantu orang tenaga, iya, pikiran, waktu, itu semua masuk sedekah. mhm, Jadi bisa materi, bisa non materi. mhm, Sedangkan kalau infak tadi ya bisanya materi. Nah, kemudian sasarannya, kalau zakat itu ada sasarannya. iya ini Ya, harus itu 8 betul-betul 8 golongan kan? mazhab Ya, ya, 8 asnaf itu mazhab ya, mazhab, 8 asnaf. mmm, Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin iya, dan seterusnya ya. Nah, sedangkan kalau, sedekah itu siapa saja ya, mhm, diberikan, yang penting untuk kebaikan iya ya. Sama juga infak begitu, jadi sasarannya bebas ya, iya, bisa muslim, bisa non muslim ya. mhm Tetapi kalau zakat tadi ya, semua sudah tersesuai dengan aturan syariah mhm, ya, di dalam Al-Qur'an surah At-Tabayyun. Ya, seperti itu. iya, Nah, Pak Ustadz, kalau kita lihat nih, di apa, di daerah kita sekarang, umat kita ini Pak Ustadz, mhm, jamaah ataupun warga kita sejauh ini tuh seperti apa ini Pak Ustadz? mhm, Mereka kepeduliannya untuk sedekah, mhm, infak maupun zakat itu apakah, kalau dilihat dari kacamata kita nih ya, mhm, mereka sudah siap berbondong-bondong untuk melakukan itu atau masih kan biasanya seperti ini Pak Ustadz, orang mhm, berpikir kan tadi Pak Ustadz bilang kita semakin sering bersedekah, zakat itu kan akan ada balasannya. mhm, Tetapi kan masyarakat ini kan pada dasarnya bilang seperti ini, saya
bersedekah belum tentu hari ini besok terganti gitu kan. Ya, Tidak kelihatan atau tidak nampak mmm, dia punya apa, balasan dari Allah mhm. Subhanahu wa taala gitu. Ya, memang kan sedekah itu bahasa kata burhan ya, Mhm, artinya bukti, iya, bukti keimanan. mmm. Ya, jadi kalau kita tidak imani memang susah itu. Harus Berarti yakin dulu. kita harus mencerna dulu Iya Bang, ya? memang. Oke oke Ya oke. sama dengan puasa kan, Iya iya dosa itu iman ya. iya Ya alladzina amanu ya, iya. kutiba alaikumusiyam itu kan kalau kita tidak imani bahwa saya puasa itu kalau kita pendekatan iman semua nikmat itu ya. Iya iya. Tidak merasakan susah, tidak merasakan lapar dan Mhm. sebagainya. Karena, iman sebenarnya itu yakin bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah itu pasti baik. Mmm. Ya termasuk zakat tadi itu Iya ya. iya. Jadi, makanya kata Rasulullah, as-shadaqatu burhan. Burhan. Sedekah itu adalah bukti keimanan. Mhm. Ya, apa bukti keimanan? Yang pertama kita yakin bahwa diperintah Allah. Iya. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan. Mhm. Yang kedua, yakin pasti Allah menggantinya, Iya. ya. Tidak mungkin Allah menyuruh kita mengeluarkan kalau tidak diganti. Ya, Mhm. kan Allah yang punya ya. Iya iya iya. Itu yang tidak dimiliki orang kan, ya harus yakin pasti diganti oleh Allah Mhm. ya. Yang ketiga bahwa, nanti harta kita akan berkembang, Mhm. berkah itu. Itu yang harus dibangun dulu keyakinan dulu. Ya, karena agama ini kalau selalu rasional, ya, juga terkadang orang bilang sulit untuk melaksanakannya ya ya. Melaksanakannya ya. Contoh saja misalnya, kata Rasulullah, "Rakaatani qabla fajar khairun minad dunya wa ma fiha." Mhm. Ya. 2 rakaat sebelum sholat subuh, Iya itu jauh lebih baik dibandingkan dengan dunia beserta isinya. iya. Itu kan, masa gitu ya? Tapi kalau misalnya dikatakan, setiap hari salat subuh dapatkan 1 juta, Iya iya. itu pasti orang berbondong-bondong kan? Datang. Datang gitu ya. Mau sholat subuh. Mungkin tidak muat lagi Iya masjid iya ya. iya iya. Jadi seperti itu yang dipahami oleh umat kita ini. Pas sebenarnya banyak, karena begini, sebenarnya dunia bukan tempat pembalasan ya, Iya ya dunia itu tempat menanam dulu. iya. Adapun balasan yang kita dapatkan, Di akhir itu, nanti. istilahnya busra ajilah ya, sesuatu nikmat yang dipercepat sebenarnya, tapi bukan balasan. Mmm. Nanti balasan itu yang di akhirat ya, nanti balasan di akhirat sesungguhnya. Mmm. Ya karena kata Rasulullah SAW, dunia dibandingkan dengan akhirat ya, Iya. seperti beliau pernah aja mencontohkan bersama sama sahabatnya di laut ya. Mhm. Beliau mencelupkan Tangannya. tangannya di laut Iya. ya, kemudian dia angkat ya, di situ ada menetes. Kan mengatakan, sesungguhnya kenikmatan dunia itulah yang menetes itu, Mhm. ya, yang diperebutkan oleh miliaran manusia. Iya. Sementara lautan yang luas ini, itulah kenikmatan yang nanti akan diberikan kepada orang beriman di surga. Mmm. Nah, jadi itu yang harus dibangun sebenarnya, ya, spirit keimanan, Iya. yang, perlu disampaikan. Yang kedua memang juga, ya rasional sebenarnya ya, Mhm. eee, makanya kan juga dalam dalam misalnya kan juga balasan-balasan, itu semua rasional juga ya. Iya iya. Misalnya gini tadi, satu kebaikan diganjar oleh 10 kali 10 lipat. kali lipat, Ya, iya. itu kan rasional, orang berpikir ya, ya sampai 700 kali lipat itu. Mhm. Itu bisa. Nah, cuma tadi tidak sampai keimanan untuk melakukannya. Ya, Iya. maka dibuktikan ini tuh, buktikan. Ya, misalnya sholat, apa tujuannya sholat? Ya tentu kan jelas ya, ya. Mhm. Dengan sholat yang kita lakukan begitu banyak kenikmatan, nikmat yang bersumber dengan sholat. Nggak usah dipikir, laksanakan dulu. Ya, Mhm. makanya kan ciri orang beriman itu sami'na wa ata'na ya. Mmm. Jangan dipikir-pikir dulu ya. Laksanakan saja dulu ya. Oh, betul Ya, betul. zakat laksanakan ya. Iya. Umroh ya, mana mengatakan, umrah itu susah, Susah. mahal ya. Padahal kalau kita mengatakan bisa, ya bisa gitu. Bisa, iya. Nah, jadi intinya laksanakan Mmm. ya. Jangan dipikir, Dipermu kalau dipikir ya tidak bisa mendapatkan hasilnya. ya, akan dipermudah Ya akan nantinya. dipermudah nantinya kan. Iya. Ya, misalnya kata Rasulullah, siapa melaksanakan umroh nanti tidak lagi miskin gitu ya. Iya Ya iya. itu kan satu janji janji Allah lewat Allah, Rasulnya iya. itu kan. Ya alhamdulillah orang yang umroh itu ya, Mhm. itu kan bukti bahwa Iya. rata-rata sudah umroh itu ya terbuka pintu rezekinya. Mmm. Ya maka laksanakan umroh, jangan pikir, "Ada uang saya." Padahal ya untuk yang lain ada gitu. Ya saya sedekah juga, memang berat itu awalnya, tapi kalau sudah jadi kebiasaan, banyak rezeki saya yang Iya. muncul gitu ya. Jadi masalahnya umat kita ini belum dilaksanakan, Sudah sudah ragu. mengeluh di awal Yang di ya, awal mengeluh di awal dan tidak pada dilaksanakan. tidak Nah, dilaksanakan. Iya 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 iya. jadi intinya istilahnya laksanakan, jangan Mhm. dipikirin. Iya. Ya gitu dasarnya. Kalau bentuk penyalurannya Pak Ustadz, Mhm, ini kepada, orang-orang yang memang tepat sasaran biar
kayak kayak semacam bantuan sosial bansos nih Pak Ustadz kan biar tepat itu bahwa Ya, zakat ini, sedekah ini tepat sasaran. Biar kita tidak salah menempatkan ataupun memberikan sedekah dan infak ataupun zakat kita ke orang-orang. ya. Mereka pasarnya Iya, zakat ini untuk menuntaskan iya. kefakiran, kemiskinan. Hmm, Ya, tentu untuk menuntaskan itu harus ada strateginya, iya, ya, ada metodenya, harus mhm, dilakukan. iya. Tidak sekali dikasih gitu aja ya. Mhm, Ya makanya kan dalam eh misalnya dalam pemberdayaan orang fakir miskin ini mhm. bisa pendekatan pertama sifatnya sosial ya. Sosial ya. Sifat sosial itu artinya konsumtif ya, Mhm, untuk menyelesaikan kebutuhan mendasar ya. mendasar. Misalnya untuk makan, mungkin sakit dan sebagainya. Nah, yang kedua untuk pemberdayaannya, ya, bagaimana dia bisa setelah itu dia bisa berdaya. Iya, Caranya ya tentu apa masalahnya dia, ya mungkin belum ada ilmunya, kasih ilmu dulu. Belum punya keterampilan, dikasih keterampilan. Belum punya modal, dikasih modal. Belum ada kemampuan manajemen usaha, iya. dilatih manajemen usaha. Sehingga dia bisa mandiri ya, Mandiri ya. mandiri. Jadi tidak sekadar dikasih aja habis gitu ya. Ya, sehingga tidak banyak menyelesaikan masalah orang fakir miskin. Mhm, Kalau tujuan zakat tadi itu ya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Itu menuntaskan itu. iya. Dan sejarah sudah buktikan ya. Contoh pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, beliau hanya memimpin khalifah itu hanya Iya. 3 tahun saja, tidak ada orang yang mau menerima zakat ya. Mmm, Begitu sejahteranya orang pada saat itu. iya. Ya, jadi orang semua sejahtera. Sehingga zakat-zakat dari masyarakat di situ disimpan saja di apa namanya di lapangan luas, di gunung, di lembah supaya binatang bisa memakannya Iya. itu ya. Oh, iya iya. Karena melimpahnya itu. Dan tidak ada yang mau menerima. Mhm, Ya, bahkan setiap Jumat menyampaikan siapa yang belum kawin iya. akan diurus oleh negara ya. Siapa tidak punya pekerjaan akan diberikan pekerjaan oleh negara. Siapa punya utang akan dilunasi oleh negara. Tapi semuanya tidak ada yang mau. Iya, Karena rata-rata secara umum orang sudah sejahtera semua. sejahtera. Itu hanya 3 tahun saja Iya, pemerintah iya. menggunakan instrumen zakat tadi. Mmm. Ya seperti itu. Pak Ustadz mungkin bisa menghayo-hayo ataupun mengajak ini Mm-mm. baik pendengar maupun Ya. penonton kita di channel YouTube Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar maupun Mm-mm. melalui channel YouTube-nya Radio Al Markas ini untuk mengajak masyarakat untuk mengeluarkan zakat dan zakat zakat mereka. Apalagi Ya. memang ini waktunya gitu Pak Ustadz. Mm-mm. Waktunya untuk mengeluarkan zakat fitrah, zakat harta gitu. Mm-mm. Bahkan dihitung nih Pak Ustadz selama setahun Ya, ya. penghasilan kita gitu. Ah, Kan orang nggak sadar nih Pak Ustadz. Padahal masih beli contoh mungkin beli mobil baru Pak Ustadz, itu mm. apakah dikenakan juga atau seperti apa? Ini kan juga harus diberikan pencerahan kepada, Ya. kepada apa ya, kepada masyarakat kita gitu Pak Ustadz. Jadi untuk zakat itu Mhm, tidak semua harta itu dikeluarkan zakatnya. iya, Ya, hanya harta yang produktif. mhm, Biasanya kita punya mobil ya. iya, Ya, mobilnya digunakan untuk cari urusan-urusan keluarga, iya, urusan apa. Itu tidak menghasilkan, mhm, itu tidak keluarkan zakat. iya, Kecuali kalau dijual. iya, oh ada Dan hasilnya, ya ada hasilnya kan mencapai waktu dan mhm, umur sisi jumlahnya. Maka mhm, dikeluarkan zakatnya. Nah, itu pula rumah misalnya ya. Nah, kita mungkin punya rumah sampai 3 mungkin ya, mhm, tapi tidak diproduktifkan, mhm, maka tidak keluarkan zakatnya. iya iya, Kecuali kalau disewakan misalnya ya, iya, dikos-koskan ya. mhm, Nah, hasilnya itu yang dikeluarkan zakatnya. Kalau mencapai haul dan haul, nisab, misal, ya, mencapai. Begitu pula yang lainnya, ya. Kalau tidak menghasilkan. Jadi dalam misalnya itu yang dikeluarkan zakat adalah yang produktif, yang produktif, ya, hasilnya. Punya tanah tapi tidak menghasilkan, ya tidak dikeluarkan zakatnya. mhm, Maka yang dikeluarkan itu adalah hasilnya, ya. mhm, Saya tadi punya mobil, ya mobilnya menghasilkan, mungkin mhm, direntalkan, ya, menghasilkan hasil rental itu yang iya. dikeluarkan zakat. Kalau mencapai haul dan nisab tadi itu. Mmm. Nah, Pak Ustadz saya mau bertanya nih soal soal tanah nih Pak Ustadz ya. Mhm. Contoh nih saya punya tanah, contoh Pak Ustadz ya. Iya, Amin, mudah-mudahan punya banyak. amin ya. Punya tanah nih ada punya tanah mungkin mungkin sekitar 1 atau 2 hektar. Terus Iya. tanah itu ada yang jaga. Mhm. Tanah itu dijaga sama orang, tapi orang itu yang jaga dia menanam di tanah kita Mhm. gitu. Menanam hanya meminjam, Mhm. tapi kita tidak menikmati hasilnya Pak Ustadz. Iya. Tidak menikmati hasil apa yang ditanam. Hanya memberi kepada kita mungkin sesekali saja, Mhm. tidak ada perjanjian Iya. kepada yang menjaga tanah kita atau lokasi kita. Nah, yang menikmati hasil ini adalah yang menjaga. Itu hukumnya Mhm. bagaimana Pak Ustadz? Tetapkah Iya. kita yang pemilik tanah harus mengeluarkan zakat atau seperti apa itu? Mhm.
Jadi saja dari saya itu tidak boleh kita membiarkan tanah kosong ya, atau tanah bero ya. Mhm. Yang kan dalam aturannya itu 2 tahun, tidak dikelola, maka orang yang mengelola itu bisa mengambil hasilnya. Oh. Jadi dari saya itu semua harus diproduktifkan. Mhm mhm. Mungkin tanah kah, mungkin rumah yang Iya. tidak dihuni harus Mhm. diproduktifkan sehingga, menghasilkan. Iya. Ya maka orang yang mengelolanya itu adalah berhak untuk mendapatkan hasilnya. Mhm Ya. mhm. Nah, cuma kan kebiasaan kita ya tentu harus ada izin ya, Iya. kepada orang yang bersangkutan. Mhm. Nah, kalau misalnya orang itu tinggal di situ ya tentu apa akadnya? Iya Apa akadnya hanya numpang saja nitip ya iya tentu kan tiada biaya. Tapi kalau misalnya ada perjanjian bahwa ya harus biaya, iya. harus sewa ya. Mhm. Ya sewanya apa, berapa, Iya. kemudian kalau kelola ini ada hasilnya itu harus ada bagi hasil Bagi misalnya, hasil bagi ya. hasil. Itu harus semua jelas itu. Mhm. Nah, biasanya tuh karena tiada perjanjian awal. Ya, Ya, dari awal tidak perjanjian, jadi karena hanya dalam sekedar sekedar menjaga saja Pak ya biasa Ustadz ya? saja. Mhm. Karena kata Rasulullah, "Al-muslimuna ala syurutihim." Iya, Maka setiap segala sesuatu harus sesuai dengan perjanjian. perjanjian. Ya, maka kita tidak boleh juga saling menyalahkan. Ya, Ya, karena semua tergantung kepada perjanjiannya gitu perjanjian ya. dari awal Dari begitu. awal ya. Mhm. Jadi semua harus jelas. Tidak boleh mengatakan, ya karena temanji atau Iya. sadar membantu, padahal itu berkonsekuensi Iya iya. kebelakannya ya. Ya kalau kita hati-hati karena biasanya banyak juga penjaga lahan itu, ya tiba-tiba misalnya yang punya lahan ini, meninggal misalnya ya, Mhm. ya diambil begitu saja. Ya Mmm. kita kan tidak yang punya. Iya Saya sudah lama di sini, iya. ya itu harus harus ada perjanjiannya. Ya sehingga tidak menimbulkan nanti, istilahnya kesalahpahaman atau Mhm. kezaliman pada akhir kemudiannya. Mhm, Iya seperti itu. iya. Nah, Pak Ustadz, kepedulian sosial zakat itu sejauh ini, dimanfaatkan secara baik tidak, Pak, kalau kita lihat secara secara agama ini, Pak Ustadz? Ya memang kan sebenarnya agama ini harus menyuruh kita mengelola secara profesional. Iya. Seperti ayat katakan, "Khudz min amwalihim." Mhm. Ambillah harta mereka. Itu artinya harus ada kekuatan hukum ya, Iya. ada legalitas untuk mengambil paksa hartanya Mhm. orang. Itu artinya bisa dilakukan oleh pemerintah. Maka yang berhak mengatur sisi zakat itu adalah pemerintah. Pemerintah. Membuat kelembagaannya, manajemennya, pengawasannya adalah pemerintah. Ya, karena dia punya legal standing untuk bisa, secara sah Iya, mengambil, pas. apanya, rela atau paksa ya, Heeh. itu yang pertama. Yang kedua, dalam Al-Quran kan ada amil, Mhm mhm. artinya orang yang mengelola zakat ya, artinya orang profesional Iya. ya. Jadi memang zakatnya harus kelola orang profesional. Mhm. Sisi kemampuannya, sisi Iya. manajerialnya, sisi integritasnya harus mampu mengelola itu. Mhm. Ya tidak sekadar, yang penting dikelola gitu ya. Iya. Ya, orang seperti sekarang, mungkin mungkin umur sudah tua, tidak Mhm. produktif lagi, yang mengulas zakat itu Iya ya. iya, betul. Nah, itu tidak pas itu, jadi harus memiliki orang orang profesional. Mhm. Nah, yang ketiga adalah memang sasaran zakat itu harus selesai, Selesai. harus jelas semua kan. Mhm. Ya, saya tadi, innamas shadaqatu lil-fuqara'i wal masakin, harus menuntaskan Iya. kefakiran dan kemiskinan. Mhm. Dan sebenarnya kalau kita lihat potensi zakat kita misalnya di Indonesia ya, Iya. itu kan, rata-rata per tahun itu lebih 300 triliun ya. Mhm. Ya, tapi yang dikelola cuma sekitar 10-12%, Mhm. masih sangat rendah sekali. Iya. Ya, kalau itu dikelola ya, insyaallah masalah kemiskinan Indonesia akan cepat selesai ya. Sangat sedikit dikelola Sedih berarti sekali kalau berarti masih masih kurang kesadaran orang untuk mungkin mungkin bisa jadi, Pak Ustadz. ya, banyak faktor yang menyebabkan Iya kenapa instrumen zakat ini belum efektif ya. iya, Yang pertama memang, pemahaman masyarakat kita masih sangat rendah tentang zakat zakat itu, ya. yang banyak adalah zakat fitrah. Mhm Yang kedua adalah, lembaga mengelola zakat, mhm, ya, belum seperti kita harapkan ya, iya, ambilnya belum profesional dengan mhm. baik. Nah, yang ketiga, juga kepercayaan masyarakat tentang Iya, lembaga itu sendiri. betul betul, Pak Ustadz, betul betul Ya, betul. jadi itu apalagi sekarang isu-isu tentang zakat ini ya banyak lagi, Iya simpang siur kan ya, iya, ada mau dipakai untuk IMBG. MBG betul ya, Itu kan jadi masalah baru lagi kan, heeh, ya sehingga bisa mengurangi kepercayaan masyarakat untuk bisa, berzakat, berzakat di lembaga zakat ya, yang mhm, sudah resmi. Nah, itu juga. Nah, yang ketiga dampak zakat belum kelihatan itu ya, mhm, karena memang masih kecil ya, kecil sekali. Jadi masih lebih banyak pada sifatnya konsumtif konsumtif, ya, ya, belum memberdayakan. mhm, Ya kita harapkan sebenarnya zakat ini bisa memberdayakan, ya, bisa merubah dari mustahik menjadi muzaki. rezeki, Itu yang harapan sebenarnya situ.
Jadi jangan zakat ini justru sebenarnya menambah antrian orang miskin. Ya, banyak orang merasa miskin pada saat pembagian zakat ya. Betul Ustaz, Ya, ya. karena tidak menyelesaikan. Ya. Ya, seharusnya ada tahapan-tahapan ya. Kan sudah pentingnya database ya, koordinasi seluruh lembaga zakat. Jadi supaya betul efektif ya, kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Ya. Mungkin juga misalnya dana bansos ya, mungkin perlu juga Sinergi. sinergikan ya, Ya. kolaborasikan dengan program zakat supaya programnya tidak sekedar Ya. ya apa namanya program tahunan saja, Hanya menyelesaikan menyelesaikan program, menyelesaikan saya program ya, ya, ya. tapi impact-nya tidak ada. Nah, hanya menambah orang miskin Iya, lagi. iya, betul. Ya, padahal Islam ini zakat itu harus menyelesaikan, Menyelesaikan. bukan membuat mereka tergantung. Iya. Itu kan yang perlu diperbaiki. Oke. Baik Pak Ustadz, mungkin kita sebelum berakhir nih Pak Ya. Ustadz, ada mungkin hal yang ingin disampaikan terkait dengan zakat dan tentu saja ini di momen Ramadan ini kan memang sangat apa ya, sangat banyak orang yang ingin mengeluarkan sedekah, infak, termasuk juga zakat. Memang di apa ya, di momen Ramadan menjelang-jelang Lebaran itu orang baru berbondong-bondong seperti yang Pak Ustadz katakan Ya. tadi, baru menyadari bahwa saya harus keluarkan zakat, padahal seharusnya tidak di momen Ramadan ataupun menjelang Idul Fitri, tapi ada bulan-bulan sebelumnya juga ya, yang bisa kita keluarkan sedekah ataupun zakat. Silakan Pak Ustadz. Iya. Jadi sebenarnya zakat itu adalah keseimbangan ibadah kepada Allah ya. Kalau sholat, puasa itu kan ibadah sifatnya hablum minallah ya. Sedangkan zakat ini adalah hablum minan nas. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ribat alaihimuz zillah aina masikifu illa bihabli minallah habli minan nas. Jadi ada keseimbangan antara hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Nah, ini perlu diselesaikan sebab kalau orang susah ya, miskin, fakir dan sebagainya, itu banyak punya masalah ya. Bisa masalah akidah, Akidah. menyangkut masalah harga diri, menyangkut masalah harapan hidup. Nah, itu harus diselesaikan. Zakat ini sangat sangat monumental ya sebenarnya dalam menyelesaikannya. Apalagi dibantu dengan sedekah, ada lagi wakaf, infak dan sebagainya itu akan semakin jadi kolaborasi untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Maka momentum Ramadan ini ya terserah bagi kita tentu zakat fitrah wajib ya harus selesaikan Ramadan. Sedangkan zakat tidak mesti harus Ramadan ya. Tergantung pada hitungan kita ya. Misalnya kalau kita menghitung harta kita ini misalnya Muharram ya, Muharram kita mulai ya nanti Muharram berikutnya lagi ya, tidak harus Ramadan ya. Jadi tidak terkait dengan waktu Ramadan kalau zakat harta ya. Harta. Tapi kalau zakat fitrah terkait dengan bulan Ramadan yang harus dituntaskan. Jadi sekali lagi mengeluarkan harta melalui zakat, infak, sedekah dan seterusnya pada dasarnya itu instrumen yang diberikan oleh Allah untuk bisa mendapatkan ya nilai-nilai daripada keimanan kita. Yang kedua, menambah jumlah harta kita, kemudian memberikan dampak sosial ya, membangun hubungan relasi harmonisasi masyarakat, menghilangkan kesenjangan dan juga terjadi distribusi ekonomi dan juga tentunya akan menumbuhkan ekonomi dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Saya kira itu. Nah, pendengar maupun yang nonton kita di Ramadan Cahaya Iman, ini kita bisa sampaikan bahwa zakat itu salah satu penyempurnaan ibadah kita. Dan tentu saja jangan pernah takut untuk mengeluarkan sedekah, infak, zakat ya, karena akan ada nilai tambah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu datangnya dari mana. Ya, jangan pernah merasa ketika saya akan bersedekah, saya bisa miskin atau apa ya. Kita harus betul-betul ikhlas ya memberi karena mau tidak mau ya memang harus dikeluarkan Pak Ustadz ya, mensucikan diri kita, membersihkan diri kita dan memang wajib ketika kita memiliki harta berlebih ya. Apalagi kalau kita memang merasa bahwa kita patut untuk memberikan kepada saudara-saudara kita yang fakir. Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk waktunya sudah memberikan sedikit pencerahan terkait dengan zakat dan kesempurnaan kepedulian sosial ya, kepedulian sosial ini punya kolaborasi yang bagus ya karena ini memang juga kerja-kerja kita harus juga kolaborasi Pak Ustadz. Kalau tanpa kita berjalan sendiri itu juga tidak bisa berjalan sendiri sekarang, harus inovasi dan kolaborasi. Iya, betul sekali. Kita harus sama-sama berkolaborasi. Jadi jangan sampai kita menciptakan adanya lah fakir-fakir miskin yang lain ya, adanya lah orang-orang yang tidak mampu. Terima kasih Bapak Ustadz Dr. Haji Idris Farakasi yang sudah bersama dengan kita.
Insya Allah ibadahnya lancar Pak Ustadz Amin sampai ya di Allah. tanah suci. Amin. Mohon doanya untuk kita semua. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.